Polda Jawa Tengah mengungkap kasus menggadaikan mobil dengan memalsukan surat tanda nomor kendaraan, atau STNK mobil. Dari pengungkapan kasus ini, 2 pelaku berhasil ditangkap. Kedua tersangka kasus menggadaikan mobil dengan surat tanda nomor kendaraan palsu. Masing-masing bernama Kuku Pambudi warga Kota Pekalongan sebagai otak pelaku dan Antoni warga Kabupaten Pekalongan. Keduanya ditangkap di rumahnya setelah adanya laporan dari korban ke polisi. Dalam menjalankan aksinya, keduanya memiliki peran masing-masing. Tersangka Kuku berperan menggadaikan mobil miliknya dengan memalsukan dokumen aslinya, termasuk nomor polisi kendaraan. Sementara tersangka Anton berperan memalsukan STNK setelah mendapatkan order dari tersangka Kuku. Setelah mobil digadaikan kepada korban, tersangka Kuku kemudian mengambil mobil miliknya tanpa sepengetahuan pihak penggadai atau korban. Bahkan tersangka Kuku dengan mudah mengetahui keberadaan mobil setelah sebelumnya dipasang GPS atau pelacak. Tersangka yang sudah mendapatkan mobilnya kemudian diubah dengan dokumen aslinya, termasuk mengganti plat nomor dan STNK yang asli. Dari hasil penyelidikan aksi kejahatan yang dilakukan tersangka Kuku sudah berlangsung selama 2 tahun lalu. Tersangka juga mengoperasikan 5 mobil miliknya dengan menggadaikan 1 mobil sebesar Rp25 juta. Bahkan mobil yang telah diambil kemudian dipalsukan dan digadaikan kembali. Kemudian bagaimana modus daripada para tersangka dalam hal kegiatan pemalsuan ini adalah merupakan modus yang cukup menarik ya bagi kita semuanya, bahwa tersangka sengaja menggadaikan mobilnya dengan cara memberikan mobilnya, namun dokumennya itu ternyata dipalsukan. Jadi tersangka memiliki kendaraan, yang mobil, dokumen aslinya dia memiliki, kemudian dibuat palsu dokumennya. Ya, dokumen asli dia punya, tapi dia membuat dokumen lain, dokumen palsu. Kemudian mobil yang telah dibuat dokumen palsu dengan nomor plat juga palsu, ini yang digadaikan. Begitu digadaikan pada korban, ya, dengan nilai sekitar 25 juta rata-rata. Kemudian korban menggunakan kendaraan tersebut. Di tengah jalan ataupun pada saat korban sudah lengah, ya, mobil tersebut ternyata dipasang GPS oleh tersangka K, ya, dan K menyuruh rekannya yang lain untuk mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan orang yang telah menggadai, ya, tanpa orang yang telah memiliki barang tersebut. Begitu barang mobil ini diambil oleh tersangka, segera diganti kembali kepada dokumen dan plat yang aslinya. Sementara tersangka Antoni mengaku mendapatkan upah Rp1.500.000 dari tersangka Kuku untuk merubah STNK mobil. Pekerjaan pemborong. Kenapa bisa mencerak itu? Dari mana? Karena diminta sama Mas Kuku, teman saya ini yang minta. Saya ini kan berusaha untuk bisa merubah itu. Tahu nggak itu melanggar aturan? Tahu, Pak. Kenapa melanggar aturan? Nah, kan tidak semua aturan harus ditaati, Pak. Bayar berapa Mas? Dibayar berapa? 1 STNK 1.500.000. Ya. Buat STNK 1 hari jadi Mas. Kalau ada materialnya semua aja. Wis deh. Wes ya, cukup ya. Alasan gaden apa Mas? Idenya ini dari mana? Idenya dari mana? Idenya awalnya kan saya mapar kendaraan, Pak. Jual beli akhirnya muncul ide seperti itu. Sudah berapa kali? Ya, tadi yang tadi disebutkan Pak Dek. Sampai lupa. Sekitar 2 kali tadi itu, Pak. Atas perbuatannya kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polda Jawa Tengah dan dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.